Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Mejadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mejadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada episode kali ini kita sudah sampai di episode ke-169. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar berikut Mas Aldi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Mas Aldi, ini kita juga sudah kedatangan tamu guru kita. Beliau adalah Kiai Tajuddin Arafat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Sehat Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Puasa lancar Kiai? Lancar jaya. Lancar ya. Aman-aman. Alhamdulillah. Nah Mas Aldi, ini kita sudah di penghujung akhir bulan Ramadan. Nah kira-kira Mas Aldi itu sampai detik ini sudah persiapan apa untuk menuju kemenangan Mas Aldi? Ya, kalau persiapan sih paling ya buat masakan sih Mas biasanya Mas Anis. Kan kayak baju baru. kalau baju baru kayak jarang ya kalau Idul Fitri atau Lebaran. Atau sudah itu dibelikan anu Kiai mungkin Ya, sama. sudah dibelikan. ya, dapat THR dulu baru. Oh, dapat THR. Ya. Kalau Mas Anis biasanya yang disiapin apa Mas Anis? Selain Kalau baju baru. saya itu menjelang Lebaran ya Mas Aldi ya. Ya. Itu biasanya tuh kalau di desa itu Pak Yai, itu kan biasanya ke makom ya. Ke Oh iya, makom, ziarah, leluhur, ya, ziarah ya. itu kan ya. Kemudian apa namanya berbagi ketupat Yai ke Oh, tetangga oke. saudara itu kan kalau di kamu seperti itu. Yang buat kupat tapi. Nah, yang buat kupat atau lontong kalau di desa itu ada itu seperti itu. Nah, tapi begini Mas Aldi. Di akhir Ramadan kan kita atau umat muslim secara umum kan itu sedang mempersiapkan diri untuk menuju kemenangan. Nah, kira-kira itu kemenangan yang hakiki seperti apa? Apakah tadi yang bajunya baru, Iya. kemudian yang tadi apa Pokoknya namanya? serba baru lah. Nah, serba baru itu Kadang atau- kan kalau Syawal ada juga istri baru ya. karena gini, itu kalau paket Lebaran lengkap itu lah itu. Kiai, itu kan apa ya? Di umat Islam itu kan ada dua hari raya itu ya. Ya, Yang ada satu Idul itu hari raya Fitri, Idul Fitri, kemudian Idul Idul Adha. Adha. Nah, di hari raya Idul Fitri itu biasanya itu ada sangat apa ya euforia sekali Mas Aldi. Di pasar rame, di mall Iya. juga rame, tapi di masjid sepi. Nah, ini apakah salah satu dampak dari kita menuju kemenangan atau gimana? Monggo ya bisa disampaikan apakah ini termasuk hakikat dari kemenangan atau gimana? Ya, terima kasih Mas Anis, Mas Aldi. Gini, saya tidak tahu istilah hari raya itu menjadi atau Idul Fitri yang kita kenal ya, menjadi hari kemenangan itu diksinya dari mana itu saya belum menemukan. Tapi memang nggak ada di Menang dari apa? Mungkin menang melawan hawa nafsu selama puasa. Nah, ini juga kalau dikatakan menang melawan hawa nafsu itu dalam artian apa? Menaklukkan ya mungkin, tapi kemudian menang dalam artian mengalahkan nggak bisa, nafsu nggak bisa dikalahkan. Paling Nafsu cuma itu satu hanya bulan bisa toh ini. ditemani, ya, diajak dialog itu nafsu. Jadi gini, prinsipnya gini, kita bersyukur. Mungkin itu pasnya. Hari kemenangan itu adalah ungkapan syukur. Oke. Kita mampu menjalani puasa lengkap. Ya, lengkap dalam artian lengkap itu ya tidak ada halangan yang berarti ketika proses menjalani. Tarawehnya jalan mulus, kalaupun gotang ya 2 kali 3 kali lah. Ya enggak apa-apa, itu juga amal sunnah. Nanti kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 3 akhir Ramadan full terus itu kayak kewajiban kan, nanti repot itu. Nanti repot itu. Jadi intinya mungkin itu, kemenangan dalam artian ungkapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan itu kan bagian dari kemenangan. Ya, sama dengan ketika sholat kan juga hayal al falah. Ya, ya. Kemenangan dalam artian bahwa mengungkapkan rasa syukur, terima kasih bahwa saya mampu menaklukkan diri ini untuk diajak puasa selama 1 bulan. Mungkin itu dari kemenangannya di sana. Maka mungkin ekspresinya ya takbir. Ya, ekspresinya kan kalau
notasi ya, takbir kita itu kan semangat apa lesu tuh? Semangat. Semangat. Ya. Nah, itu ekspresinya. Ah. Rasa syukur itu. Saya kira ke sana kalau Oke. mau dikatakan hari keramaian, meskipun ada enggak kemudian pernyataan diksi riwayat hadis atau apapun atau kalam ulama terkait dengan kemenangan dalam artian itu saya belum menemukannya. Ada Idul Fitri dalam artian malah kita punya tuntutan kewajiban itu kan malam ini kan Iya, kita punya iya. tuntutan kewajiban. Iya, iya. Idul Fitri bayar Zakat. zakat fitrah. Ya, kemenangannya adalah kita menang, bisa bersyukur, mampu menjalani puasa selama 1 bulan penuh, dan kemudian menjemput Idul Fitri dengan berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya. Sukacita ya, ya. Sukacitanya itu. Nah, tapi istilah Idul Fitri itu apakah dulu itu juga ada ya? Waktu mungkin zaman Nabi atau Ya itu. Yang ada itu cerita soal awal perayaan Idul Fitri. awal perayaan Kan gini, kapan kalau mau ditanya ya, kapan mulai Idul Fitri. Idul Fitri itu ada? Ya sejak mulainya kewajiban puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Semua sejarawan, Ibnu Jarir, yang punya kitab At-Tabari itu, Tafsir Tabari itu, semuanya sepakat mengatakan bahwa hari raya Idul Fitri itu ya dimulai sejak di mana kewajiban puasa Ramadan itu. Penutupnya memang Idul Fitri. Karena tapi ada cerita lain, ada versi yang lain bahwa enggak, isyarat bahwa Idul Fitri atau hari perayaan Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah ada di awal-awal Rasul datang di Madinah. Itu ada cerita dari sahabat Anas bin Malik kalau nggak salah. Itu Rasul ketika datang pertama masuk ke Madinah itu melihat orang-orang Yahudi itu merayakan sesuatu, sedang merayakan sesuatu. Perayaan. Kemudian Rasul tanya kepada para sahabat dan beberapa orang-orang Madinah, ini perayaan apa? Ini adalah hari rayanya orang Yahudi. Ada 2 hari raya bagi orang Yahudi itu. Ada yang dalam penjelasannya itu ada yang mengatakan hari raya Nairus apa-apa, kemudian hari raya Mahrojan atau apa. Padahal kalau kita tahu kata Mahrojan itu kan festival, ya sama rame, perayaan bagi mereka. Kemudian Rasul mengatakan, Abdalakumullah khairun minhuma. Allah akan memberikan ganti hari raya, 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya itu. Kemudian Rasul menyebut Yaum Idul Fitri wa Idul Adha. Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Berarti Pertama kali muncul itu. Artinya sebelum itu kan sudah ada perayaan. Ya, orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, Madinah kan mukimnya orang Yahudi. Iya, Di iya. Mekah kan nggak ada orang Yahudi. Nah, Rasul tahu, wah, ada fenomena agama seperti ini di sini. Rasul itu sering seperti itu kan. Agama apa kemudian sama puasa Asyura itu diamalkan oleh Yahudi. Mau beda, kasih tasuannya. Itu Rasul seperti itu. Jadi sesuatu yang tradisi yang sudah ya biarin aja itu baik. Kita tiru, kita maksimalkan untuk diri kita sendiri. Tradisi. Tapi Idul Fitri itu sendiri maknanya sebenarnya apa ya? Ya kalau dikaitkan dengan katanya ya kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya adalah tunduk patuh pada Allah, pada ajaran agama. Buktinya apa? 1 bulan kita mau puasa. Itu penggemblengan istilahnya itu. Apa kalau diklatnya itu 1 bulan Ramadan. Nah, diklatnya itu Ramadan. Lah, apa itu pelantikannya bahwa kita dinyatakan sudah kembali ke fitrah lagi. Kenapa maknanya kembali? Karena kita itu pada dasarnya sukanya keluyuran dari fitrah kita. Dan kita kembali mungkin kayak makna ilaihi rojiun. Iya, maksudnya kembali. Semua kalau kita bicara soal Tuhan, kita itu kembali. Taubat itu artinya apa? Kembali, arruju ilallah, kembali. Semuanya konsepnya kalau kita bicara soal Tuhan dalam konteks agama Islam, konteksnya adalah bukan kita pergi dari, tapi datang ke kembali kepada Allah. Berarti ini Ramadan adalah bagaimana kita bisa digembleng sebagai seorang hamba untuk menuju kepada Allah itu. Iya, untuk kembali lagi kepada Allah. Maka kemudian kembali ke fitrahnya. Apa fitrahnya? Ya sebagai hamba. Tidak lebih dari itu. Kalau ada yang mengatakan kembali ke 0 atau ya 0 kosong itu kan tradisi kita kayak main bola aja. Ya kembali ke 0 itu nanti titik pertama kita lagi. 0 kilometer kita itu kan Allah ya. Kenapa? Lah karena dengan roh kita kan pertama bertemu Allah loh kita itu. Dalam persaksian di Al-Qur'an itu qalu bala syahidna itu. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Itu kan titik 0 kilometer kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Maka kita harus sekali-kali harus menengok kembali ke belakang. Untuk menata setahun setelah Ramadan. Untuk menuju Ramadan yang akan datang. Maka konteksnya adalah Ramadan itu tidak usah ditangisi. Kan
Gaya-gaya awake dhewe itu kan wah, aduh, status WA IG kan gitu. Bakal Ramadan rindu akan nih, pergi, Ramadan. bakal rindu. Gak ada ditangisi Ramadan. Ramadan pasti akan datang. Maka- Kalau ada ulama yang mungkin dulu itu kalau katanya ada yang menangis ketika Ramadan pergi itu, Salah. Gak itu ekspresinya cuma orang bacanya salah. Imam Haddad, ya, Habib Abdullah bin Awil Haddad, Imam Abdullah bin Haddad itu berpesan kepada kita, la taskubud dumu'at birahili Ramadan. Janganlah kau curahkan tangisanmu untuk kepergian Ramadan. Lianna Ramadan saya'ud. Ramadan pasti akan datang. Khasyatan ayyakuna ya'ud wa anta rahil. Jadi intinya gini, jangan kau tangisi Ramadan, jangan kau tangisi kepergian Ramadan. Karena Ramadan pasti akan datang. Yang perlu kau khawatirkan, yang perlu kau tangisi, itu adalah ketika dia datang, kita sudah pergi. Oke. Nah iya, jadi mereka itu menangisi dirinya, bukan menangisi Ramadan. Jadi menangisi Kita aja yang diri itu ya. ya, kita kadang Ramadan telah pergi itu bukan kemudian Ramadannya kita nangisi Ramadan, kita menangisi diri kita. Apakah nanti kita ketika Ramadan kedatang itu kita masih ada atau kita yang malah Tapi pergi? kalau saya juga sedih kalau Ramadan pergi. Iya, Bang. Karena saya pengennya Ramadan terus biar dapat THR terus. THR tapi di bagian akhir Ramadan aja. Biar bisa diet terus maksudnya. Itu orang salah paham. Imam Haddad sudah penging ya, sudah menasih kita. Latas kubu dumu'at di rahil Ramadan. Jangan kau tangisi kepergian Ramadan. Dia Jadi pasti tidak akan perlu disedih Ramadan, yang Nggak kita usah. sedih adalah diri kita. Memastikan apakah Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa atau tidak. Dan kita itu setelah digembleng bulan Ramadan itu bisa lebih baik lagi atau tidak gitu ya. Iya. Persis kayak orang kaderisasi diklat itu Ramadan itu. Mananya juga sama. Ramadan itu anaknya itu pembakaran. Apa ada orang ikut diklat nyantai-nyantai itu? Saya mau tanya, nggak ada kan? Kecuali seniornya. Oh, senior kan? Dia Itu mantan panitia. diklat, dia mantan diklat. Orang yang ikut diklatnya nggak mungkin nyantai-nyantai. Ya sama, Ramadan nggak ada yang santai loh. Oke. Nggak ada yang santai. Ya, sekarang gini Yai. Kalau Ramadan adalah bulan diklat bagi seorang hamba kan gitu ya, Iya. untuk menuju kepada Allah atau Allah, Tuhan. iya. Sekarang begini. Tandanya apa? Bahwa diklat kita itu di Ramadan itu bisa benar-benar lulus atau dapat sertifikat apa Mas tadi? Komplot atau apa Mas? Oke, gini. Saya kira bicara soal ini kembali ke pribadi masing-masing. Nggak bisa kita kemudian. Tapi ada standarnya memang. Oke, standarnya apa ya? Ya, minimal kesan. Kesan. Ya, kesan kebaikan yang kita lakukan selama di Ramadan itu. Kesan itu. Bagi orang yang beriman, seawam pun mereka itu, ketika dia bisa menikmati satu momen di Ramadan, kesan itu yang menjadi tanda bahwa dia telah melewati proses pembakaran dirinya di Ramadan itu. Pembakaran spiritualnya ya, pemanasan spiritualnya di Ramadan. Banyak, tapi kita nggak bisa kemudian mengeneralisir bahwa Ramadan itu sulit tuh digapai oleh orang-orang awam. Enggak sesulit itu. Allah itu nggak kemudian membebani kita sesuatu yang tidak kita kuasai kan. Jadi realistis saja. Kalau saya itu bilang gini, ketika tadi ditanya, apa sih titik idealnya bahwa puasa kita diterima oleh Allah? Ya, bahwa yakinkan bahwa itu perintah agama dan kita jalankan. Itu sudah keren loh. Iya, betul. Biasanya setahun nggak poso, gelem poso, itu keren nih bagi saya itu. Itu sudah momen terbaik. Wajar kemudian kalau dia kemudian mengekspresikan rasa bahagianya dia mau mentaati perintah agama selama 1 bulan, kemudian dengan sukacita, kemudian dia zakat fitrah, berbagi kebahagiaan, itu syukur dengan syukur lengkap sudah itu. Itu saya kira ke sana. Karena Allah juga pesan gini kan. Kalau mau bersyukur jangan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau belum bisa berbagi terima kasih kepada yang lain, jangan bilang kalau kamu sudah berterima kasih kepada saya. Karena Allah bilangnya gitu. Indikatornya ya, di antara Idul Fitri itu ketika kita kembali ke fitrah, kita harus mensyukuri nikmat kembali ke fitrah ini. Maka ada kewajiban fitrah berbagi itu ya. Ya berbagi. Zakat itu kan ya. Karena dari riwayat orang yang puasa kemudian nggak menjaga fitrah itu amalnya digantung di langit itu, enggak tahu langit yang bagian mana. Tapi itu menunjukkan bahwa orang itu ketika sudah merasa dengan kesan yang baik menjalankan perintah agama, maka harus disyukuri. Karena kan puasa itu kan hubungannya dengan Allah kan. Dengan Allah. Kalau zakat fitrah tadi kan lebih ke sosialnya. Ke sosialnya. Di gerakan sosial Jadi tidak kita boleh ya. kita timpang.
Atau enggak imbang gitu ya? Ya orang itu sering gini, orang sering menerjemahkan ini bahwa kesalehan itu ada dua, kesalehan individu, kesalehan sosial. Itu nggak bisa dipilah seperti itu. Iya. Orang kok kemudian sholat toh gak sosial, itu gak apik. Sosial toh gak tau sholat, itu podo gak apik. Dua-duanya yang Allah pinginkan itu. Maka ekspresi Ramadan kemudian dengan malam fitrah, malam takbir, itu malam bahagia. Malam bahagia. Kalau poinnya syukur bahwa kita merayakan hari raya itu dengan cara tadi kita syukur kepada Allah, kemudian kita berbagi kepada sesama. Iya. Dengan cara tadi mungkin ada Zakat fitrah, kalau zakat di yang desa lain. itu kan ada ketika silaturahim itu di ruang Suguhi tamu makanan. ada suguhan makanan Berbagi macam-macam opor. itu. Makanan ada opor ada. Itu yang unik di Indonesia. Menerjemahkan hadis-hadis Nabi dengan lokalitas. Dengan aspek natural lokalitas kita. Bersyukur itu sebelumnya itu di zaman Nabi apa seperti itu ya? ada, Nabi juga ada. Gini, kalau soal ekspresi kebahagiaan menjalani Idul Fitri, Nabi juga ada. Ada beberapa riwayat. Malah Siti Aisyah yang bercerita. Jadi gini, fitrah itu memang ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul itu memerintah kita untuk bahwa faradha Rasulullah zakat al-fitri tu'matan. Pertama itu tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi orientasi orang berzakat fitrah itu kedua hal kewajibannya. Karena pertama itu karena sebagai ya pembersihan. Anggap aja ya proses screening atau penyucian tazkiyahnya, purifikasi proses puasa kita sebagai orang yang menjalankannya. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah tu'matan lil masakin. Memberi makan, memberi. Ya intinya ini, jangan kalau kamu bahagia, jangan bahagia sendiri. Yang ngajak-ngajak yang lainnya juga. Gitu. Allah nggak mau orang bahagia sendiri itu nggak boleh. Bahagia juga harus ngajak-ngajak yang lainnya. Itu problem. Nah, faktanya itu dilakukan oleh para sahabat. Paginya mereka ya rame-rame. Bahkan ada riwayat itu Siti Aisyah. 2 kali Siti Aisyah menceritakan tentang bagaimana merayakan Idul Fitri. Gitu. Satu itu ketika setelah sholat Id itu. Kemudian Rasul itu bersama Siti Aisyah di teras Masjid Nabawi itu sedang menikmati ini tontonan kalau kita ya kayak orang gambusan gitu lah di teras Masjid Nabawi. Tapi kan di syariat kita yang halal itu yang pakai itu ya rebana yang kulit tidak gitar tidak apa senar ya tidak senar. Jadi ya, kalau kita ya hampir untuk lihat gambusan itu di teras Masjid Nabawi di pagi hari di hari raya Idul Fitri. Nah sempat ditegur oleh ada riwayat Abu Bakar ada riwayat Umar. Ini kok main gini-gini di teras Masjid Nabawi. Kemudian Rasul menegur ya Rasul yang ditegur malah Abu Bakar. Tak ya Abu Bakar biarkan. Likul qaumin idun wa hadza iduna wa yaumuna hadza iduna itu. Setiap orang itu punya hari rayanya dan kita sedang hari raya. Udah wis slow lah nyantai saja nyantai. Itu ada perayaan di pagi hari di hari raya Idul Fitri. Rame. Idul Fitri itu Madinah rame. Nyantai gitu ya. Dan kotanya di Madinah ya. Di Mekah belum ada. Puasa kan di Madinah. Puasa itu tahun kedua Hijriah. Maka fenomena perayaan Idul Fitri ada di Madinah. Pertama kali itu. Pertama kali di Madinah. Kalau di konteks Indonesia Kiai, kan tidak hanya tadi perayaan hanya sebatas kita kalau di desa itu ujung-ujung atau satu rahim. Tapi juga ekspresinya macam-macam tadi. Itu kalau yang negatif mungkin ada petasan. Itu kan ekspresi hari raya. Itu negatif berarti. Kan kalau membahayakan negatif berarti ya. Ketika membahayakan. Kalau berarti ya itu termasuk positif itu. Nah, gini lah itu kan tradisi ya, tradisi. Saya kira kemudian saya juga yakin lah. Dulu ketika ada petasan nyatanya juga nggak sampai ke sana. Awal mula petasan itu ya. Yang nyata kan petasan itu kan hanya untuk memeriahkan. Iya, tidak punya niat kemudian akhirnya rusak rumah, mencelakai orang kan nggak ada tuh. Sampai kenapa kemudian akhirnya sekarang lebih cenderung ke sana, ya karena aspek kita itu biasa manusiawi, over. Over. Kalau udah over itu dimanapun memang nggak boleh. Kadang kok cuma petasan. yang gede-gede, Nah, over terlalu.
Ya itu kemudian akhirnya lah kemenangan ini menjadi sia-sia ketika kemudian kita tidak bisa kontrol diri. Oh, jadi kebelabasan suku. Kembali ke fitrah itu kan seharusnya kan lebih anteng, lebih santai. taat, lebih santai. Bukan malah overlapping terus. Wah, akhirnya rusak. Akhirnya jangan salahkan apa itu mercone. Nggak ada yang salah dengan mercone itu. Nggak ada. Tinggal kemudian bagaimana ini dipahami menjadi bagian dari tradisi memeriahkan. Tidak kurang, tidak lebih dari itu. Iya, iya. Enggak malah gaya-gayaan, yang gede-gede, membahayakan orang dan seterusnya. Akhirnya menjadi suasana yang tidak bahagia lagi. Malah jadi kesedihan kadang itu. Iya. Nah di fenomena Idul Fitri ini Bi, kan biasanya kita tradisinya kan ada namanya maaf memaafkan. Nah itu kan kalau di luar Idul Fitri kan kayak sulit kita misal memaafkan orang yang salah sambanya kan Ini sulit. kan mumpung mumpung momen Idul Fitri Iya. kemudian Kadang, ada Tapi saling masuk maafkan gini, itu gimana, Kiai? minta maaf lah nunggu Idul Fitri aja kan ya nggak mungkin toh. Iya kan Ya enggak momen itu. gitu. Ya momennya. Apa kemudian minta maaf di situ ya enggak juga kan momennya di situ. Tapi mengajarannya itu ada ya tentang Kalau Idul Fitri ajaran harus- meminta maaf ada. Tapi apa harus Idul Fitri? Ya itu yang nggak ada, itu yang nggak ada. Yang ada itu malah tradisi para sahabat. Nah ini yang mungkin ini menjadi dasar bagi yang nggak tahu ya. Tradisi para sahabat itu ketika ini ceritanya saya nggak bilang ini Rasul karena dalam riwayat itu yang dikatakan adalah para sahabat. Iya. Para sahabat itu ketika di Idul Fitri, ketika mereka saling bertemu, yang mereka katakan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau ada yang mengatakan itu nggak ada syariatnya, ngawur itu. Sahabat itu melakukan itu. Tapi memang tidak ada catatan bahwa Rasul menganjurkan itu atau mengajarkan itu enggak. Tapi sahabat ketika saling bertemu di hari Idul Fitri, mereka mengatakan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Bersalam-salaman, bersalam-salaman dalam artian bukan karena saling punya dosa itu enggak. Karena memang hadisnya enggak ada urusan dengan dosa. Hadisnya itu dikatakan dalam hadis Nabi itu gini, ma min muslimaini, siapapun ketika ada dua orang muslim, yaltaqiyani, saling bertemu, wa yatasofahani, dan saling bersalaman, ghafarallahum, maka Allah akan mengampuni, mengampuni. qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah. Lah mungkin itu kemudian dipahami, nek salaman mesti didosa, itu orang kita. Hadisnya ada, tapi hadis itu tidak bicara soal itu ketika di Idul Fitri. Secara umum. Secara umum ya. Secara umum. Apapun tidak harus ada punya dosa atau tidak punya dosa. Misalkan bilang tadi taqabbalallahu minna wa minkum di luar Idul Fitri juga boleh. Ya boleh, tapi kan momennya nggak dapat. Oh gitu. Kenapa taqabbalallahu minna wa minkum? Karena ini bicara soal Ramadan. Oh, kembali ke Ramadan tadi Semoga ya. amal-amal Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Zakat fitrah kita diterima oleh Allah. Sedekah kita, qiyamul lail di Ramadan, tadarus kita, semua aktivitas kebaikan yang kita jalani itu, maka saling mendoakan kebaikan. Yuk podo-podo diterima bareng-bareng gitu. Itu yang dimaksudkan. Ya. Kalau kata gini lagi ada kan ada juga minal aidin wal faizin. Ya ada, ya Itu minal aidin gimana wal faizin. Ya bagus. Kita kembali ke Aidin kembali ke fitrah. Faizin menjadi orang yang beruntung. Itu doa. Doa gitu. Doa. Gak usah diminta tarkibnya kayak apa, itu sudah ada kok, jujuk minal aidin wal faizin. Alah itu orang terlalu kaku lah, terlalu kaku. Udah. Kan seringnya Orang itu, tahu mohon niat maaf. ngomong gitu niatnya pasti baik kok. Ya kan ada enggak orang Tapi munafik kadang juga ada yang macam-macam. kayak gitu tapi nggak tahu artinya ya. Tapi kan dia tahu tujuannya untuk Iya. apa. Tujuan Yang itu penting menjadi tahu penandanya. Orang nggak harus tahu artinya, tapi tahu penandanya bahwa ngomong minal aidin wal faizin itu penandanya adalah bicara soal saling mendoakan kebaikan. Udah itu aja. Emang yang ngomong taqabbalallahu minna itu tahu artinya? Belum Kadang tentu juga juga. tahu. Kadang tinggal kopas ganti nama Ganti gitu. nama. Udah kebalik-balik. Ya, itu. Nah, berlaku orang kita itu uniknya itu. Biarin aja. Terus, yang penting mereka itu bahagia dengan datangnya Idul Fitri. Itu bagi kita itu syiar sendiri. Termasuk syiar gitu. Syiar Islam itu. Jangan dikata itu enggak syiar Islam. Itu syiar Islam. Allah dan Rasul suka itu. Dengan segala kapasitas kualitasnya orang itu. Ya kan? Coba bayangkan kalau kemudian kita terlalu keras. Enggak udah ada itu, enggak ada silaturahim. Berbutuh sepi. Kita akhirnya menghalangi syiar Islam juga. Ya udah senatural gini aja. Apa yang ngomong Sugeng Riyadi, ya monggo. Apa yang ngomong minal aidin wal faizin, ya monggo. Bahkan ngomong, yo kosong-kosong ya cak, ya wis ora apa-apa. Niatnya juga soal kebaikan. Hanya soal, memang nggak ada kata pakemnya itu kan nggak ada. Ya kalau ada yang kata pakem yang tadi mau taqabbalallahu minna wa minkum itu. Itu yang ada tadi Ya, sahabat yang tadi memang ya. ditradisikan di sahabat pada masa itu.
Jadi nggak usah kalau ketemu orang, bagaimana hukumnya mengatakan minal aidin wal faizin, Sugeng Riyadi itu. Hukumnya boleh. Bahkan bisa menjadi sunnah. Karena itu ada Kalau itu ada kebaikan niat ya. mendoakan kebaikan kepada orang lain. iya. Karena ada hadisnya. Kalau ada hadisnya. Ini yang mungkin bagi kita sulit. Itu hadisnya itu la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin taliqin. Jangan kau remehkan segala sesuatu meskipun itu terlihat remeh. Seperti ketika bertemu dengan saudaramu di jalan, bertemu dengan kamu memberikan wajah yang cerah, wajah ceria, Iya. wajah sumeh. Itu di Idul Fitri sangat kita anjurkan. Jadi wajah berseri itu Wajah ya. berseri itu bagi mereka kita itu sudah kebaikan. Hmm. Sudah kebaikan. Apalagi kemudian iso salaman, iso Saling maaf-maafan. mendoakan. Hanya sekedar ketemu salam, mbek sumeh tok, ketemu di jalan itu loh. Iya. Nah, hanya senyum sapa tok. Itu sudah pahala loh. Tanpa kita berniat untuk membuat pahala di sana, sudah jadi pahala. Walaupun itu tadi dibuat-buat ya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kan pahala juga. Iya, iya, iya. Loh, sulit loh, Mas. Iya, betul, betul. Sulit loh berwajah ceria di hadapan orang yang kita nggak suka itu nggak mudah loh. Iya. Iya, iya. Nggak mudah. Apalagi sama mantannya ya itu sulit sekali. Malah belok kiri, Mas. Ya, iya. Betul. Oh, di depan dia belok kiri. Itu Biar nggak ketemu. Jadi Oke, Idul oke. Fitri itu hari sukacita. Dan harus dirayakan ya. Nggak harus dirayakan. Nggak Syiar boleh itu. bersengut, Nggak nggak boleh sedih gitu ya. Karena Rasul mengatakan tadi, saya kasih, Allah akan mengganti hari yang terbaik daripada hari orang Yahudi. Ya dinikmati hari namanya hari raya, masuk sedih. Oke, oke. Ya, sekarang gini. Kan tadi hari raya disyukuri, dinikmati, kita harus berbahagia Ya, menikmatinya kan gitu. Nah, sekarang tata cara atau bagaimana kita bisa berbahagia untuk menikmati raya? Apakah tadi dengan cara ketika ketemu orang harus senyum, berseri, kemudian apa? Kan itu di Islam juga ada kayak takjil, Nah. terus ada yakat, zakat fitrah. ada sholat Id, dan Sholat Id, macam-macam. ya. Tapi sebelum jawab kita akan cerita iklan yang mulai. Oh, oke. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar dari dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Tajuddin Arafat. Nah, Pak Kiai, tadi sebelum jeda iklan, saya menanyakan tentang persiapan kita untuk Idul Fitri itu apa saja, Pak Kiai? Ya, kalau persiapan dari aspek pribadi mungkin ya pastikan punya baju baru.
Oh gitu ya. Ya sing sifatnya yang rutinitas lah ya. Toples aman. Ada yang bisa nanti dimakan di pagi hari menjelang mau sholat Id. Ya, gini ada satu hadis ya, meskipun ada yang mengatakan ini riwayatnya dhaif, tapi itu populer. Yang dikatakan bahwa ada 5 malam, di mana 5 malam itu ketika kita bertafakur, kemudian bermunajat kepada Allah itu dijabai doa-doanya. Satu diantaranya adalah malam Id. Pertama itu malam tanggal 1 Muharram. Malam 1 Syuro. Nah, kemudian malam 1 Rajab dan malam Nisfu Sya'ban. Duanya itu pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya itu tradisi itu kalau santri pasti ya dia takbiran juga. Mungkin juga di malam itu zakat fitrah kan itu kan. Zakat fitrah. Lah malamnya disempatkan untuk sholat malam. Untuk menghidupkan malam di semalam itu. Ya cukup bablasan ndak karipan gak sholat Id barang. Tapi itu satu ajaran agama yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Di malam Idul Fitri itu ada sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah mau tahajud bisa, bebas mau ya? hajat bisa, atau istikharah sekalian sopo nyono melu sholat Id ketemu judulnya kan ngerti ya. Itu juga bisa. Itu yang malam. Jadi dikatakan bertafakur itu maksudnya apakah itu berefleksi diri? Ya refleksi diri kan, munajat, tafakur. Tafakur mungkin dalam artian gini lah ya. Zikir dan tafikir itu kan satu paket kan. Kan nggak bisa dipisahkan. Kita itu tugasnya ya zikir dan fikir itu. Jadi momen itu jadikan momen untuk refleksi diri. Ya minimal berterima kasih lah kepada Allah. Saya sudah dikasih kesempatan selama 1 bulan penuh dikasih kesempatan untuk bisa mengamalkan ibadah dengan semampunya. Atau mungkin yang masih bolong-bolong, minimal ya setidaknya minta maaf lah. Minta maaf dan mohon tetap diizinkan untuk merayakan Idul Fitri ya. Kan gitu lah, kan yang punya semuanya kan Allah kan. Allah nggak mungkin dan nggak oleh kan, nggak mungkin. Tetap ikut. Kita malu sholat Id. Menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malamnya. Tidak hanya paginya, malamnya dimulai dihidupkan. Biasanya ada zakat fitrah itu kan. Kalau di desa itu kan, kalau di desa itu ada takbir keliling ya. Ya, takbir keliling. Apakah bagian dari itu? Iya, syiar, enggak masalah. Sekali lagi dengan catatan ya, kemudian tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya, apapun kadang sampai macet sih. Sampai macet. Itu macet kan enggak masalah lah, kan hanya semalam doang. Yang masuk berlebihan itu sampai kemudian mengganggu masyarakat sampai jam 1 malam masih takbiran dukderan. Kalau gini ya kan takbiran itu gini rombongan-rombongan ya, pakai rombongan pakai armada itu kan. Itu yang takbiran itu malah sonnya. Yang ini malah nggak takbiran itu gimana ya? Nanti yang ikut sholat sonnya aja. Nanti yang ikut sholat sonnya aja. Dia nggak usah ikut sholat gitu. Itu kesalahan dari kita itu. Syiar ya syiar. Maka akhirnya perlu kemudian gini memang mengekspresikan agama itu tidak butuh hanya sekedar emosi. Kudu pakai ilmu. Pakai ilmu. Iya, pakai ilmu. Sekarang enak itu. Tekbiran itu mic cedak HP, MP3 cedak HP. Sing arek tinggal rokok. Ya enggak gitulah. Enggak gitu. Aspek siarnya dapat, tapi aspek kemudian kita meraup pahala, meraup rasa syukur itu enggak dapat. Enggak dapat. Itu maka kadang orang itu saya sering mengatakan itu. Agama tidak cukup dengan hanya sekedar ekspresi emosi terhadap semangat agama, tapi harus ada belajar, ada ilmunya. Itu. Nah itu kan kalau malam Idul Fitri kan biasanya rame kan ya. Kalau misalnya saya tuh Idul Fitri malamnya itu lebih memilih untuk menyendiri misal, terus tiba-tiba terus ketiduran itu tidak boleh kan? Orang kan mengekspresikan itu kan beda-beda. Jangan-jangan dengan menyendiri itu bagian dari dia mengekspresikan sukacitanya. Karena itu kan bagian bisa dari tafakur tadi. Kan mungkin ada yang nggak suka terlalu rame kayak tadi takbir keliling. Cuma dia takbiran di musola. Cuman tadi kayak catatannya menyendirinya tuh jangan sampai dengan lain jenis loh ya. Iya. Lain jenis apa lain makhluk juga tidak boleh lagi gitu. Ya intinya gitu. Jadi jangan kemudian menilai sukacita itu kan tidak mesti kemudian ekspresinya rame toh. Iya. Kan rame. Kadang orang nonton, mohon maaf ya, nonton bola itu ada yang diem toh itu juga sangat ekspresif kok. Yang satu gembor-gembor, yang satu diem. Apa kemudian yang diem itu dikatakan nggak ekspresi? Ekspresi juga, cuma dia nahan aja. Kayaknya nahan itu. Nah orang memang warna-warni, orang menjemput Idul Fitri itu warna-warni. Ada yang nggak suka pengen sibuk itu ya, nggak. Udah selesai sudahlah.
di rumah dengerin orang atau lihat orang jalan pada rame-rame di jalan, dia duduk di rumah saja. Habis bagi fitrah dia di teras nongkrong aja. Ada yang enggak harus ikut rame, ya persilakan semua. Kadang juga gini, takbiran rame-rame kan, sampai lupa bahwa dirinya tuh belum zakat fitrah. Nah, Gimana ini ya? harus itu gini, orang terkadang mengejar sesuatu yang afdol, akhirnya kemudian lupa nggak dapat apa-apa. Padahal kan zakat fitrah itu wajib ya? Wajib. Siapapun yang merasa mampu di malam itu untuk dirinya dan orang yang dinafkahi, wajib zakat fitrah. Di malamnya. Batasnya sampai kapan? Sampai menjelang sholat Id. Sampai menjelang sholat Id. Sampai Itu pagi berarti. sampai pagi sebelum sholat Id. Sebelum itu masih. Lah waktu yang paling utama itu malah itu. Oh, Mepet. Nah, tapi siapa yang mau? Iya. Repot itu. Bagi Apalagi kemudian panitia takmir masjid yang boleh. Saya pernah sekali 2 kali itu gara-gara kelupaan. Nah, Malam itu karena tadi sibuk takbiran guling, terus capek ketiduran, lupa belum zakat fitrah. terus? Akhirnya berangkat ke masjid sambil bawa itu. Nah, itu. Tapi dapat yang utama dia. Karena zakat fitrah itu waktunya longgar ya. Iya. Sejak diumumkan awal Ramadan itu sudah boleh zakat fitrah. Kalau pembagiannya Pembagiannya batas maksimalnya ya tadi itu. sama. Sebelum sholat Id. Maka ini sewu panitia-panitia yang di masjid itu para bahasanya kok para apa? Itu bukan amil kan? Zakat. Bukan amil, dan mereka bukan amil. Ya pengumpul zakat. Apa bahasa yang paling pas? Pengumpul zakat. Pengumpul lah, sopan ya. Pengumpul zakat itu memastikan bahwa terdistribusi sebelum Sebelum sholat Id. Maka terkadang itu jangan saling panitiane. Yang mau nitip zakat, yang mau wakil zakat, titip zakat, ya kalau ngasih jangan terlalu mepet-mepet. Buat dikasih sore sekali ngabuburit. Nah, ini loh. Khawatir kalau kemudian terlalu malam, ya mereka juga panitia kan butuh bahagia di malam Idul Fitri. Itu loh, kadang itu kita tuh kasihan lah, besok tengah malam duduk rumahnya orang mau bagi zakat fitrah, enggak itu. Jadi batas akhir sampai menjelang sholat Id. Ya, bagi mau menjalankannya. Tapi zakat fitrah itu sebenarnya ditujukannya ke siapa tuh? Ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Kadang itu ada yang dibagikan itu ya udah rata semua karena bingung nggak ada. Nah itu miskin maka bolak-balik itu. Atau fakir miskin double boleh. Maka dipastikan, loh double boleh, tapi dari orang yang berbeda toh. Dari orang berbeda, jadi sama. Ada fakir miskin, nanti saya ngasih, Mas Aldi ngasih. Ya kan nggak apa-apa, kan orangnya kan niatnya beda-beda, personal sifatnya. Maksud mau pecah besok aku. Ya kan kadang kalau di panitia kan gitu tuh. Lah itu yang udah Ini dibahas. satu-satu. Jadi enggak ada. Penerimanya bisa sama, orang yang ngasih berbeda. Kita juga boleh menolak juga ya kalau misal kita merasa mampu gitu. Ya boleh menolak. Kalau misalkan nih ada teman-teman kayak ini, kru ini kan misalkan dia nggak pulang ya, termasuk bagian dari yang boleh menerima zakat fitrah nggak? Enggak, dia fakir miskin enggak. Oh gitu. Iya kan. Ya. Kayak gitu dah. Nanti tak cek kalau fakir miskin nanti masuk ya. Ya, dia masuk. Diceklis aja di MAJT, diceklis itu. Oh, tim apa MAJT TV bagian dari fakir miskin. Mayan 5 kilo. Dikumpul kayak. Jadi prinsipnya kan di sana. Jadi zakat fitrah itu wajib, tapi terkadang kalau nggak diilmuni, itu yang berbahaya itu bukan ketika kita memberikan, tapi orang-orang yang ini kadang itu plus minusnya menjadi panitia pengumpul zakat itu. Itu bagus, itu amal tabarruk ya, amal sunnah, amal anjurannya memang membantu orang lain untuk itu. Tapi kalau kita kemudian dikasih amanah itu gagal mendistribusikannya, Betul. itu yang kena bebannya bukan hanya sekedar yang dari panitia. Orang yang kasih amanah tadi itu dampaknya ya. Dianggap bukan dia orang yang belum memberikan zakat fitrahnya. Maka kalau kemudian kok kelihatan ngerepotin, ya udahlah kasih sendiri aja lah, datang ke Kalau fakir tradisi miskin. di keluarga saya itu ya, itu kan memang tidak melalui tadi panitia, tapi langsung. Iya bagusnya gitu, biar nggak terlalu ngerepotin lah, kasihan, terlalu kesana semua nanti mereka. Meskipun panitia juga punya niat baik kan, agar distribusinya merata, fakir miskin di satu wilayah itu dapat semua. Tapi kemudian kalau dibrokin panitia kemudian nggak siap, malah yang kita yang masih punya tanggungan, zakat fitrah kita belum didistribusikan, kita dianggap belum membayar zakat fitrah. Masih gantung di langit. Masih gantung di langit tadi amalnya. Kalau pas itu habis itu ketarik nggak masalah, kalau itu habis itu jatuh kan repot. Itu masalahnya, itu fitrah, soal zakat fitrah. Oke. Selain itu ya, selain zakat fitrah apalagi yang harus kita kalau
Kalau amal kewajiban kita di malam fitri yaitu. Yang lainnya ya amal-amal sunnah, amal-amal anjuran. Contoh kalau habis subuh kan ya, subuh kemudian mau pergi sholat id, mandi dulu. Dan sholat id itu sunnah. Sunnah. Jadi Tapi sunnah biasanya dalam paling ramai sholat id daripada sholat wajib. Iya. Full Mas ya, sampai depan masjid. Bahkan itu kita penuh tahu tetangga kita muslim gara-gara ikut sholat id itu. Jumatan nggak tahu. Full Islam. Islam tak. Nggak apa-apa itu. Kalau nggak ada sholat id kita nggak tahu dia kalau dia sama tunda itu. Guyonannya gitu. Dan satu yang istimewa di sholat id itu adalah Rasul mengizinkan para perempuan-perempuan untuk ikut syiar itu. Sebagaimana kita istisqa ya. Tapi dengan sewajarnya dia berpakaian, dandan, boleh glowing gitu ya. Yo aja bayangno kok lunga resepsi ngono lho. Betul lah. Betul. Kondangan betul lah. Kalau misalkan pakai tadi mukena yang tadi apa motif macan tuh loh. Kan di sana. Oh no. Nah nanti Mbak Tafsiri Mas Anis dewe lah itu. Itu gambarannya seperti itu. Itu satu istimewanya adalah perempuan. Ini soal kultur tradisi masyarakat ya. Terutama di Arab kan memang perempuan sangat terbatas akses publiknya. Hanya di Idul Fitri mereka terbuka. Ada keramaian, ada rame-rame. Bahkan satu riwayat itu tadi nyambung Siti Aisyah yang tadi saya sampaikan itu, selain Siti Aisyah melihat permainan gambus di teras Masjid Nabawi, Rasul dengan Siti Aisyah juga berjalan-jalan di sekitar Madinah. Di sekitar Madinah, di wilayah Madinah berjalan, sempat melihat juga keramaian kayak pesta rakyat gitu, kecil-kecilan. Kayak ada bazar, stand. Sampai Rasul kemudian ini kan Siti Aisyah juga malu kalau dilihatin orang. Itu sampai Siti Aisyah tuh nontonnya ngumpet di belakangnya Rasul. Nabi. Siti Aisyah kamu di belakang saya, tak kasih ruang untuk bisa lihat gitu. Itu sampai segitu. Kan ada keramaian itu. Itu suasana Idul Fitri di sana. Jadi mandi, sholat itu mandi dulu. Mandi, kemudian mau pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang terbaik itu, kemudian sebagian ulama menafsirkan jika ada yang baru maka yang baru. Bukan harus yang baru loh ya. Jika ada yang baru, kata terbaik itu kan orang kan bisa terjemahnya beda. Kalau misalkan nggak ada, yo diadakan ya kan. Jika memang nggak ada lagi, dianjurkan yang putih. Yang putih. Nah, yang putih. Kalau memang nggak ada lagi. Bukan yang kalau ini yang batik ya? Yang batik boleh batik? Batik ya boleh. Boleh. Siapa nggak boleh. Kemudian satu lagi ini tradisi yang bagus. Bahwa sebelum pergi ke masjid, makan dulu. Atau atau apapun yang kemudian kita anggap itu sebagai makan atau minum lah. Pertanda bahwa hari itu nggak puasa. Nah, sudah nggak hari Ramadan, sudah bulan Ramadan. Itu amal sunnah Rasul. Itu biar menandakan kalau nggak puasa gitu. Kalau nggak puasa. Jadi itu makannya pas jalan mau ke jatuh. Atau makan tetap jajan. Oh, so cak gak poso. Kalau ngidul go cilok mana ya gak to. Ndak. Ya tetap intinya bahwa menunjukkan bahwa ini adalah hari yang haram untuk berpuasa. Karena masa satu Syawal kan nggak boleh puasa. Baru puasa nanti di tanggal 2 dan seterusnya kan. Kenapa kok ada puasa lagi? Nah itu nanti itu cerita bagus. Itu tradisi, kita punya tradisi itu, tapi kita sudah nggak ambil tradisi itu. Itu ajaran Rasul. Ada satu lagi sebelum ke sana ya Mas Aldi ya. Rasul itu kalau dalam riwayat Jabir bin Abdullah kalau nggak salah itu, Rasul ketika habis sholat Id itu, pulangnya itu di jalur yang berbeda. Oh, lewatnya ke jalur A, nanti pulang jalur B. Iya, itu Rasul. Jadi jangan tafsiri. Saya juga sama Pak. Saya berangkat dari sisi kanan, pulang dari sisi kiri. Ya kalau itu terjemahmu ya terserah lah. Pokoknya Rasul diceritakan oleh sahabat Jabir itu, Rasul ketika setelah pulang dari sholat itu memperbanyak jejak kebaikan. Oh, kan dalam sifat hati bahwa setiap bumi yang kita pijak untuk amal kebaikan itu akan menjadi saksi kita. Terutama terkait dengan sholat terutama. Maka kalau orang santri paham, kalau santri itu paham, kalau sholat, terutama sholat ya, di Ramadan kemarin itu, Ramadan itu kan ada sholat tarawih itu. Kalau orang yang paham itu selalu mesti bergeser-geser. Oh, tarling. Enggak. Posisi soknya. Agak geser ke kanan, geser ke kiri. Untuk menjadi penanda bahwa bumi ini akan menjadi saksi kita nanti. Di mana kita pernah sujud. Tapi kalau orang nggak paham, itu kok pindah-pindah ngopo toh? Kalau nggak paham. Opera betah. Kan ada juga yang orang itu kan gini ya,
Sholat itu kan hanya pokoknya duduknya di situ terus itu ada juga. Iya, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa juga. Itu di antara alasannya itu biar ada jejak kebaikan yang kita. Tapi apakah kita kemudian yang tadi ke jalur yang berbeda itu apa kemudian ditafsiri dengan mungkin kalau bahasanya kita itu ujung-ujung atau silaturahmi? mungkin bisa gitu? saja menyapa ya. Iya, menyapa. jadi kan oh iya, mungkin bisa saja ke sana. Kan juga ada kalau di tempat saya itu gini. muter. Jadi pulangnya itu kan tidak sampai rumah tuh lama itu. Nah. Karena tadi ada Dulan. dulan-dulan ke tempat. Mulai go kupat, go pondok, go opor. Gue ikut jingin kulaan. Nah, itu nanti kan dibawa ke rumah buat disuguhkan lagi. Iya, ya. Yang unik itu memang mungkin di Indonesia kayaknya perayaan Idul Fitri yang heboh itu hanya di Indonesia. Itu juga ada Atau bukan di Indonesia ya, di Asia di Tenggara. Asia tepatnya ya. Malaysia. Jalan gitu. Di Arab itu udah ada. Kan di kita juga ada produk halal bihalal ya. Iya, ada halal bihalal lagi ya yang katanya itu produknya Bung Karno sama Kiai Mbah Wahab ya. Kadang nanti pejabat atau kiai ada open house. Open house. Nah, terus kon posok kapan? Padahal ada syariatnya puasa loh itu. Itu yang kemudian akhirnya saya tuh berpikir, iki sejak kapan ada amaliyah yang kemudian bertentangan dengan namanya Rasul sulit itu? untuk melakukan sunnah puasa tadi. Nah, ini Puasa katanya Syawal gini. tadi. Sulit kalau memang itu kalau kita pahami bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal Iya. itu harus berurutan mulai tanggal 2 sampai situ. Oh, Karena berarti ada kaul yang jeda. mengatakan yang penting pernah puasa 6 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Di bulan Syawal Di memang akhir boleh berarti. Di akhir boleh Syawal. kan hadisnya kan itu hadis Muslim ya dari sahabat Abu Ayyub Al Ansari itu man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahar itu al hadis lah kamakal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti di belakangnya 6 hari di bulan Syawal maka dia bagaikan puasa dalam 1 tahun. Tapi kecuali dari tanggal 1. Iya, yang diharamkan puasa kan diharamkan betul. salah satu. Tahu nggak kenapa dikatakan seperti puasa 1 tahun? Apa ya? Karena kalau di total jumlahnya cuma 1 tahun. Oh iya. Ramadan berapa? Asumsi 30 hari. 30. Dilipatkan berapa pahala kebaikan itu? 10. 10. 30 kali 10, 300. Tambah 6 kali 10. 360. 360. Satu tahun itu berapa? 360. 365 hari. 5 hari. 5-nya kan memang hari yang haram. Oh, 1 iya. Syawal, Oke. 4 Dzulhijjah. Iya. Filosofis banget itu Rasul. Jadi orang yang seakan-akan puasa dalam waktu 1 tahun. Berarti boleh ya, artinya puasa Syawal tidak Ya, tidak harus di hari-hari. Karena kan itu. takutnya gini Mas Aldi. Nah, Kan nanti Iko. ada orang yang datang, Poso. kita nyugi makan tapi nggak makan sendiri kan nggak Iya. enak kan gitu. Atau kita datang ke rumah Mas Orang Aldi, lain. tawani kon mangan tapi tidak mau makan kan nggak enak kan gitu. Alasannya poso. Alasannya poso Padahal kan. makanannya gak enak. Itu kadang ya itu problem di kita. Tapi ternyata saya sempat mengamati ya fenomena ini. Ada hadis Rasul, tapi kenapa untuk di Indonesia saat ini, di kita itu kok sulit diterapkan. Meskipun itu nggak harus di tanggal 2 ya. Iya. Yang afdol memang urut, mutawaliyat ya, nyambung. Dipisah hanya dengan jeda Tanggal 1. tanggal 1 itu. Meskipun Imam Mazhab Maliki ya, Imam Malik itu mengatakan amal itu amal makruh. Menyambung itu malah makruh. Karena apa? Imam Malik mengatakan itu tidak pernah dilakukan oleh ahlu Madinah. oh iya. Tapi kalau di luar nyambung itu di bulan masih di bulan Syawal boleh gitu. Itu. Lah itu saya amati betul itu. Kenapa ini kok coba Mas Anies pernah praktikin enggak? Iya. Saya sampai sekarang belum pernah praktikin itu. Dalam artian tanggal 2 langsung puasa nanti sampai tanggal 7. Tanggal 7. Nah, kan dulu gini ya, jadi karena saya tuh puasa setahun, puasa Dalail ya. Kok dalail mafhum lah, semuanya Kan paham. tapi pernah praktek ya. Iya, kan bukan karena itu faktornya, karena dalail. Iya. Saya juga dalail, tapi kan tidak pernah niatan dalam hati untuk mengamalkan itu. Sekarang itu coba, api poso, yo, piye mbek tonggo. Ya, itu kemudian saya tuh gini, saya yakin, saya masih meyakini, meskipun masih hipotesis ya, saya amati itu, orang-orang tua dulu kita itu melakukan amal ini. Ya, terus merayakan Lah ini, kenapa di kita, di Indonesia terutama, ada perayaan 2 kali di Idul Fitri, di bulan Syawal. Apa namanya, bodo kupat kalau orang Jawa bilang. Iya. Bodo kupat. Oh iya. Oh, 7 hari itu. Tanggal 8. Iya, tanggal 8 itu. Iya. Berarti itu lebaran Jadi lagi saya karena tuh puasa. curiga, orang tua kita dulu itu mengamalkan itu. Gak ono orang tua dulu mungkin setelah tanggal 2 pada puasa semua. Orang sing anjang sana anjang sini itu gak ono. Ujung-ujung sana ya. Gak ada. Ini fenomena sejak kapan itu?
Saya yakin ini baru-baru ini. Berarti ya mungkin sudah zaman penjajahan ya. Berarti zaman dulu-dulu kenapa ada bodo kupat kalau saya orang Kudus. Orang Kudus sampai sekarang itu masih ngogemi, masih membawa ngogemi bodo kupat. Kupat itu baru ada itu tanggal 8 Syawal. Kalau di Kota Semarang enggak ada, cuma Semarang nih. Kalau di Semarang masih ada. Kalau di Kudus yang namanya kupat itu baru ada tanggal 8 Syawal. Kalau di tempat saya itu tanggal 1 sudah ada. Ya itu beda nih. Di Kudus itu, namanya kupat, itu baru ada tanggal 8 Syawal. Walaupun nanti misalkan tanggal 3 sudah habis, nanti tanggal 6 atau 7 buat lagi. Iya, tapi di Kudus itu nggak pernah ada. Kupat ya di tanggal 8. Tapi di kampung saya itu masih ada gitu ya. Iya kan masih walaupun ada. Walaupun nggak buat. Ketat banget gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa orang-orang tua kita itu lebih keren daripada kita sekarang. Langsung berani puasa tanggal 2. Lah kita sekarang dapat warisan apanya? Festivalnya, festival tanggal 8 nih toh, bodone tapi gak tau melu posone, poso 6 hari itu. Jadi ini ya Allah, jadi kita itu kalau dikatakan lebih keren dari orang-orang sepuh dulu, kalah jauh. Jadi mereka sudah puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, bodone hanya, bodo kupat. Itu tradisi yang menunjukkan bahwa orang-orang tua kita itu lebih keren, lebih keren. Kita kalah mental dengan mereka. Besok bisa dicoba Mas Ani. Iya. Berarti nggak usah kemana-mana. Iya, nggak usah kemana-mana. Cocok buat Mas Aldi. Nanti kan menyepi ya jadi ya. Pas buat puasa. Nah, karena keluarga di sini semua. Itu sih ya Allah. Itu bedanya. Tapi apakah kemudian yang merayakan Idul Fitri dengan anjang sana, makan-makan, itu salah? Ya enggak. Ada sunnah lain yang mereka amalkan. Kan gitu dong. Sunnah tapi menegakkan sunnah yang lain. Iya, kan semuanya sunnah kan. Bukan berarti kemudian jangan punya asumsi orang yang kemudian tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu gak mengamalkan puasa Syawal. Enggak, mungkin dia mengamalkan tapi di luar waktu-waktu itu. Kan kadang begini guys, misalkan nanti Mas Aldi, misalkan nanti hari raya tanggal 2 ke keluarga calon mertua, ke hari keempat ke keluarga mana kan itu kan dijadwal juga itu. Berarti kan kalau misalkan pengen menjalankan puasa Syawal kan nanti ya beresiko kan? Iya, daripada kemudian gak gawe enak Iya. Nah, karena ada hadis yang lain yang kita diminta untuk memberikan rasa bahagia kepada siapapun. Iya. Kan ahabul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salah satunya adalah memberikan rasa bahagia di dalam hati seorang mukmin. Nyoba bayangan, jenengan badan, ya disuguhi, diaturi daharan, langsung, ngapunten kula poso. Ya kalau yang punya rumah memahami itu, jadi santri posot dalail, mungkin nggak ada masalah. Tapi kan sekayae, ngono kan repot jadi itu. Biasanya Ramadan atau poso di poso. Oke. Tapi katanya ada trik gini ya. Gimana? Kita misal udah niat tanggal 2 berarti ya, yang puasa gitu. Niatnya awalnya puasa, tapi terus ketika kemana bertamu terus disuguhi ya, ini juga sunahnya. Ya bisa saja, bisa itu. Tapi kan nggak jadi puasa kan? Katanya tetap dapat pahalanya. Ya kalau pahala puasa dapat. Tapi kan kemudian dikatakan sebagai puasa kan enggak. Tapi dapat. Ya itu di antara ajaran baik juga. Jadi ginilah, gak usah terlalu apa ya? Saklek lah untuk amal sunnah itu. Oke, monggo malam hari kedua kita niat sahur ya. Puasa niat sahur. Kemudian udah puasa. Apa kemudian diajak orang tua untuk berkunjung ke saudara, ke kiai, diaturi makan. Terus makan aja. Itu kan rezeki kan ya. Iya. Ya usah dibuat. Atau mungkin bisa disesati dengan puasa sunnah lain dengan puasa Senin Kamis. Iya, di luar tanggal-tanggal itu. Ya. Apalagi Senin yang perempuan Kamis kan punya hutang puasa. Hati-hati kondok sekalian. Bisa. Tapi kalau udah niati kondok, amal sunnahnya kan hilang. Karena pembandingnya nggak seimbang kan. Amal wajib itu nggak bisa dibandingkan dengan sunnah. Tapi kalau sunnah dengan sunnah bisa dirapel kan, puasa Senin sekaligus puasa Syawal kan bisa. Pas itu juga di tanggal tengah bulan puasa Ayamul Bait juga masuk kan bisa. Dapat tiga. Itu intinya gitu. Jadi intinya adalah hari raya Idul Fitri itu momennya adalah momen kebahagiaan. Jangan sampai kemudian yang kemudian kita nanti nyobalah nanti besok dilihat itu kita bahagia atau enggak itu. Iya. Kalau misalkan nih kan momennya kebahagiaan. Ketika kita sedang punya masalah dengan orang lain, kan itu momentum untuk saling memaafkan. Iya. Nah, itu bagaimana cara biar
tetap kita bahagia ya. Ya, prinsipnya adalah ini. Itu momen yang paling pas biasanya. Momen untuk bisa menjadi alasan bahwa kita melatih untuk saling memaafkan. Andaikan kemudian kita sudah berikhtiar untuk mau minta maaf, ya. Kemudian dari yang sana kemudian bertepuk sebelah tangan. Iya. Tapi apapun niat kita sudah dihargai oleh Allah. Soal sana belum memberikan maaf, kita sudah punya kewajiban untuk minta maaf. Itu prinsipnya. Karena gini, tidak semua orang yang kemudian kita punya salah dengan mereka, mereka itu mampu untuk memberi maaf. Ya. Karena konteksnya kan gini, memberi maaf itu tidak keharusan. Tapi meminta maaf itu keharusan. Ya kan? Tugas kita itu meminta maaf. Andaikan kemudian orang yang pernah kita celakai, orang yang pernah kita zalimi itu kemudian nggak mau memberi maaf dengan alasan apapun, sudah persaksikan kepada Allah. Ya Allah, jenengan sudah melihat usaha saya meminta maaf kepada dia. Meskipun hasilnya tidak mesti dia mau minta maaf, mau memberikan maaf kepada aku, tapi kau menjadi apa istilahnya saksi atas itu. Kelak nanti ketika di akhirat kok dia meminta tagihan pertanggungjawaban kepada saya, kau menjadi saksi bahwa saya sudah pernah meminta maaf kepada dia. Itu di Minhajul Abidin dijelaskan. Agar orang kemudian bisa move on. Ya, jadi bisa lepas dari lepas kesalahan dan ya. Tandanya Mas Anies, tandanya adalah ketika kita bertemu dengan dia, kita seakan udah nggak ada masalah dengan dia. Kita sapa dengan baik, kita sapa teman lagi. Itu cara bahwa kita memang serius dalam meminta maaf. Beda cuma basa-basi ya, ketemu sudah tukaran, ya nggak ngefek itu. Itu nggak ngefek. Ya. Jadi tentang permintaan maaf gitu. Nah itu kan memang memaafkan itu kan sulit. Ya. Kadang ada seseorang minta maaf. Itu kadang dia minta maaf tapi nggak tahu salahnya apa gitu loh. Dia cuma ya pokoknya minta maaf gitu loh. Kalau itu gimana ya? Dia nggak sadar sama salahnya gitu loh. Itu namanya mujamalah ya. Mujamalah itu apa ya? Ya basa-basi dalam Idul Fitri itu. Maaf ya Cak, maaf bos, maaflah. Bagus saja, itu menjadi bagian dari interaksi relasi positif aja. Ya, ada komunikasi itu ya. Tapi itu tidak menggugurkan hak-hak adami yang punya masalah loh. Iya, misal utang. Itu nggak menggugurkan. Kosong-kosong ya. Kosong-kosongnya soal relasi kita. Tapi soal utang nggak kosong-kosong lah. Masuk kosong-kosong. Tetap disaur. Urusan yang sifatnya memang masih ada beban untuk dimaafkan, itu harus pakai proses. Tapi biasanya momen Syawal itu momen yang paling enak untuk membuka hati satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa memupuk kebaikan dengan orang lain. Berapa kali kita melihat orang itu kemudian saling nangis ya di bulan Syawal. Terus ikhlas nih bareng-bareng. Jadi itu meskipun dalam tradisi di masa Nabi nggak ada, itu menjadi tradisi baik di amal masa kita. Itu bukan bid'ah. Termasuk kan ada istilah halal bihalal itu kan untuk menghalalkan yang tidak, menghalalkan sesuatu yang masih ada beban di kita kepada orang lain. Halal dengan yang halal, kan nggak halal lebih haram kan, enggak toh. Halal lebih haram itu aslinya adalah kita mau minta halalnya tapi sana masih mengharamkannya itu loh. Nah halal lebih halal itu kita mau menghalalkan ini dan sana juga rela untuk dihalalkan. Itu dalam artian untuk relasi hubungan kesalahan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau diruntut-runtut itu memang ada benarnya. Kaum salafus soleh itu pernah berpesan kepada kita ini. Man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang mau memperbaiki dirinya, hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan bantu untuk perbaikan dirinya dengan orang lain. Nah, anggap aja Ramadan kemarin kita sedang berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah kan. Nah, di Idul Fitri kita tagih Allah, ya Allah, ya Allah, jenengan bantu saya untuk memperbaiki diri saya dengan saudara-saudara seiman dengan saya. Dan itu kan juga harus dengan sikap yang nyata juga. Iya, real toh, bukti bahwa maaf. Ya enggak cuma basa-basi tadi ya. Kosong. Sing kosong apaan nih kan itu. Tapi terus besok ya masih baleni. Saya ngerasani. Kalau hanya sekedar amal-amal seperti itu memang ya momen Idul Fitri itu momen yang istimewa. Kita harus manfaatkan betul ya. Tapi jangan sampai tidak ada kebahagiaan di sana. Ya biasanya ada cerita soal itu juga kan, yang Rasul ketemu anak kecil yatim piatu sedih kemudian dihibur. Itu cuma cerita bahkan ada syairnya kan, itu buat syair oleh seorang penyanyi perempuan di Arab itu.
Tapi itu maknanya bagus, tapi memang riwayat itu nggak bagus, nggak kuat. Tapi itu ada dalam kitab apa, Tuhfatul Mardiyah atau apa itu. Ada penjelasan. Ada penjelasan tentang itu. Itu terinspirasi dari satu sahabat namanya Bishr bin Aqrabah kalau nggak salah itu, yang ketika momen Idul Fitri atau apa, dia kehilangan bapaknya karena bapaknya itu wafat syahid ketika perang bersama Rasul. Nah, kemudian itu didramatisasi oleh seorang apa sastrawan ya. Dibuat cerita seakan-akan ada anak yatim, ditanya oleh Rasul, ya, yatimmu kenapa? Karena bapak itu wafat ikut perang sama Muhammad. Padahal anak ini nggak tahu kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad. Lah ibuku nikah lagi masalahnya. Dan aku diabaikan, diusir dari rumah, ditelantarkan oleh ibuku itu. Kemudian Rasul mengatakan, ya udah, untuk saat ini aku adalah ayahmu, Fatimah adalah saudara perempuanmu, Ali adalah sepupuan, Ali adalah saudaramu, dan seterusnya. Benar-benar tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Intinya apa? Misinya adalah Idul Fitri kita tidak boleh bahagia sendiri. Ya. Idul Fitri adalah hari kebahagiaan untuk semua. Itu prinsipnya. Bahkan tidak hanya umat Islam tapi juga semuanya anak ya. bangsa ini semua, anak bangsa ini. Orang anjang sana anjang sini jangan lihat agamanya apa, nggak usah. Momen untuk minta maaf itu nggak lihat agamanya apa. Dinikmati saja Idul Fitri ini. Maka halal bihalal itu menjadi seremonial yang besar sekali. Itu bid'ah hasanah. Ya. Ini kan kayaknya mau mendunia nih hal-hal ini. Ya, semoga saja. Bu Marsudi belum ada halal bihalal. Ya. Oke ya, ini waktu sudah habis. Mungkin ada intisari dari makna Idul Fitri buat pemirsa. Monggo. Ya, terima kasih. Idul Fitri bagi kita itu adalah ungkapan syukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada sesama anak bangsa, sesama Muslim. Saya selalu menekankan pada aspek ini. Hadis Rasul SAW, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa berterima kasih kepada orang lain, maka pada prinsipnya dia juga belum berterima kasih kepada Allah. Lah, terima kasih di Idul Fitri itu adalah berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Kemudian Allah akan lihat, oh kau peduli dengan hambaku, maka aku akan peduli dengan dirimu. Itu janji Allah. Dan Idul Fitri full kebahagiaan, keberkahan, karena apa? Kita saling berbagi keberkahan satu dengan yang lainnya. Saya kira itu. Matur suwun Kiai sudah terima kasih. hadir dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Ardi, terima kasih sudah teman ngopi. Pemirsa Medit TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, banyak salah, banyak gelap. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.